Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Semoga pada hari ini kita dalam keadaan sukacita dan dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur pasal 149 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rendah hati adalah satu hal atau sifat yang dimiliki seseorang, atau bisa dikatakan adalah sifat tidak sombong atau tidak angkuh. Dengan demikian, rendah hati memperlihatkan atau ingin memperlihatkan bahwa manusia itu adalah makhluk Tuhan yang memiliki keterbatasan, dan makhluk Tuhan atau manusia itu sesungguhnya bergantung kepada Tuhan. Terlebih pada firman Tuhan kita hari ini, Mazmur merupakan sebuah kitab nyanyian yang dinyanyikan umat Israel di dalam rumah ibadah untuk mengucapkan syukur atas kemenangan yang telah diperoleh oleh bangsa tersebut. Yang mana bahwa umat Israel memuji Tuhan karena mereka menyadari bahwa Tuhanlah yang menolong mereka dan yang melindungi mereka ketika melawan atau menghadapi musuh pada saat itu. Dengan memuji Tuhan, mereka menyadari dan mengakui bahwa Tuhanlah sumber kemenangan mereka, bukan karena kehebatan, bukan karena kuat mereka, bukan karena pintar mereka atau jasa mereka, tapi melalui ucapan syukur mereka mau menunjukkan bahwa Tuhanlah yang selalu menyertai dan menolong mereka. Oleh karena itu, mereka juga ingin mengatakan ketika mereka memuji dan mengucap syukur, mereka juga ingin menyampaikan atau mengatakan bahwa Tuhan adalah sumber keselamatan bagi umat atau bangsa Israel. Maka melalui firman ini juga kita diingatkan, dan perjalanan bangsa Israel juga ingin menyatakan kepada kita, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan adalah hidup yang memiliki kerendahan hati. Karena kerendahan hati adalah suatu perhiasan yang dimiliki oleh batinia setiap orang. Maka dari itu, jangan pernah merasa diri kita lebih hebat ketika kita memperoleh keberhasilan, ketika kita mampu menghadapi segala sesuatu tantangan. Tetapi mau dikatakan, apapun keberhasilan yang kita peroleh, itu semua bukan semata-mata karena kerja keras kita, tapi Tuhan juga turut campur tangan, turut bekerja dalam setiap keberhasilan, dalam setiap tantangan yang kita hadapi, sehingga kita memperoleh kemenangan atau memperoleh jalan keluar dari persoalan atau tantangan yang kita hadapi. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rendah hati atau sifat rendah hati adalah kualitas yang harus ada di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan.
Orang yang rendah hati akan memiliki kerelaan atau keberanian untuk mengakui kesalahan. Orang yang rendah hati akan mau diajar dan belajar. Orang yang rendah hati tidak sombong, dan orang yang rendah hati tidak mendahulukan kepentingan pribadi. Oleh sebab itu, marilah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hiduplah di tengah-tengah sikap atau sifat yang rendah hati. Dan melalui sifat dan sikap yang rendah hati, kita akan memberikan teladan terhadap orang-orang yang berada di sekitar kita. Semoga hari ini setiap kegiatan, setiap aktivitas menjadi awal bagi kita untuk hidup dalam kerendahan hati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, pada hari ini kami menerima firman-Mu. Hari ini kami menerima kehidupan yang baru juga Tuhan. Hari ini melalui firman-Mu kami diingatkan agar setiap menjalani kehidupan, aktivitas kami, hendaklah kami hidup di tengah-tengah kerendahan hati. Sehingga melalui itu Tuhan, apapun keberhasilan yang kami peroleh, ingin menyatakan bahwa bukan semata-mata karena hebat pintar kami, tapi Engkau turut bekerja Tuhan di setiap proses yang kami peroleh. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau selalu menyertai kehidupan kami dan pekerjaan kami, sehingga kami mengingat Tuhan bahwa apa yang kami miliki itu berasal dari Engkau. Sehingga melalui itu juga Tuhan kami diingatkan agar setiap proses kehidupan kami tetap hidup di tengah-tengah kerendahan hati, dan melalui kerendahan hati itu Tuhan, kami juga dapat menjadi teladan dimanapun kami berada. Baik di tengah keluarga, baik di tengah kami yang berteman, baik di tengah-tengah pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah segala aktivitas kami dalam satu hari ini kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.